Hai hamsters, kita tahu dunia kripto sangat menarik, tapi bukan selalu berita besar yang membuat kumis kita bergetar. Terkadang itu hanya berupa satu suara kecil di blockchain. Seperti beberapa tweet paling ikonik atau sekarang disebut postingan di X yang mengisyaratkan sesuatu yang jauh lebih besar, menceritakan sebuah kisah yang jauh lebih besar daripada yang diperkirakan oleh siapapun. Seperti inilah 280 karakter atau lebih sedikit, jauh lebih sedikit, telah terkunci dalam ingatan sebagai kenangan yang tak bisa dilupakan seorang pun dari kita. Saksikan seraya kita mengeksplorasi 8 tweet paling ikonik dalam sejarah kripto. Dimulai dari angka 4 yang spesial. Dan tidak, hamster, kita tidak sedang membahas tentang golf. Mantan CEO bursa besar CZ turun ke Twitter di awal tahun 2023 untuk membagikan serangkaian resolusi tahun baru, termasuk mengabaikan FUD atau ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan, berita palsu, dan serangan terhadap Binance. Ingatlah bahwa tahun sebelumnya, sangat bergejolak. Diikuti oleh postingan pada hari kedua tahun itu yang menjelaskan bahwa di 2023 CZ akan tetap membuat semuanya sederhana. Dan setelah mencantumkan 3 hal yang harus dilakukan dan 1 hal yang tak boleh dilakukan, dia lanjut meminta pengikutnya untuk kembali ke tweetnya saat dia mentweet angka 4 di masa depan. ZZ terus menggunakan angka 4, kadang-kadang bersamaan dengan foto dirinya, membuat angka tersebut dengan jarinya, terus merujuk pada komitmennya sendiri terhadap pengembangan dan inovasi. Namun, ketika November tiba, ternyata angka 4 bukan hanya pengingat, angka tersebut datang dengan konsekuensi roda besar yang berputar. Pada bulan November 2023, Zhou terpaksa mundur dari posisinya ketika dia mengaku bersalah melanggar undang-undang kerahasiaan bank. Seperti yang kita ketahui sekarang, dia akhirnya membayar 4,3 miliar dolar dalam salah satu resolusi perusahaan terbesar dalam sejarah yang melibatkan dakwaan kriminal untuk seorang eksekutif. Dan, ironisnya, dia harus menjalani hukuman penjara selama 4 bulan. Benar-benar akhir yang menarik untuk rangkaian peristiwa yang terlihat begitu sederhana. Kan? Steady lads. Pada tanggal 10 Mei 2022, Do Kwon, pendiri Terraform Labs, menciptakan cuitan ikonik ini. Bayangkan ini, persediaan makanan utama koloni hamster yang menjadi andalan semua orang untuk tetap gemuk dan bahagia, mulai menyusut lebih cepat dari yang diharapkan. Kepanikan menyebar melalui terowongan dan kemudian si hamster pemimpin muncul mencicit dengan penuh percaya diri. Tetap tenang anak-anak, kita punya banyak biji-bijian. Inilah yang terjadi tepatnya saat dirilisnya tweet nomor 2 dalam daftar kita. Sebelum algo stablecoin yang sebelumnya dikenal sebagai Terra USD mulai merosot di bawah patokan dolar. Dengan pesan yang tampaknya penuh keyakinan ini, Do Kwon mencoba meredakan kekhawatiran akan keruntuhan total. Namun, seperti yang kita ketahui sekarang, cuitannya telah menjadi simbol dari rasa percaya diri yang salah tempat. Keruntuhan ekosistem Terra yang terjadi setelah itu menghapus lebih dari 40 miliar dolar dari pasar hanya dalam 1 bulan dan mengalokasikan lebih banyak modal. Tetap tenang, anak-anak, menjadi kalimat yang memudar seiring waktu. Namun, yang sama menariknya adalah kalimat yang muncul sebelumnya. Ukuranmu bukanlah ukuran. 2 bulan lebih awal dari tweet ikonik, tetap tenang, anak-anak. Seorang pengamat kripto memprediksi bahwa jika Luna melonjak, dia akan habis-habisan untuk melakukan shorting. Bahkan menyatakan itu adalah skema Ponzi pada bulan Maret 2022. It's not a pyramid scheme. It's not even a scheme per se. Do Kwon yang tidak mundur membalas dengan bercanda, "Ya, tapi ukuranmu bukanlah ukuran." Tentu saja, ini dengan cepat menjadi meme karena Terra USD menjadi di luar kendali dan Do Kwon terpaksa melakukan pengendalian kerusakan. Semua dana aman. Di posisi nomor 4 yang didambakan, kita memiliki kata-kata dari Mr. Alex Mashinsky, CEO Celsius. Untuk menggambarkan situasinya, bayangkan sarang hamster dengan semua hamster kecil yang nyaman dan puas. Ketika tiba-tiba berhembus desas-desus bahwa ada retakan di lantai kandang, pemimpin hamster Alex Mashinsky meyakinkan semua orang, tidak perlu khawatir, semuanya aman. Namun, apakah hamster-hamster kecil itu merasa tenang?
Pada tanggal 12 Mei 2022, rumor sudah mulai menyebar di industri kripto ketika perusahaan tersebut menghadapi masalah likuiditas serius akibat bencana Luna. Berusaha menenangkan kepanikan, Mashinsky meyakinkan pelanggan bahwa meskipun ada kekacauan pasar, Celsius tidak mengalami kerugian yang signifikan. Dia memperkuat pernyataannya dengan kata-kata yang sekarang terkenal, "Semua dana aman." What? Tentu saja, dalam sebuah ironi, hanya 1 bulan setelahnya, pada tanggal 12 Juni, Celsius mendadak menghentikan semua penarikan. Dan pada tanggal 13 Juli, perusahaan itu telah mengajukan kebangkrutan bab 11. Ternyata semua dana sebenarnya tidak aman. Karena cerita-cerita ini saling terkait, kami tidak bisa melupakan kalimat ikonis berikutnya. Kami bisa menghadapi pasar bear apapun. Setelah Celsius dan Mashinsky, pemberi pinjaman kripto yang bernama Voyager juga membawa pembelaan panjang lebar di Twitter pada bulan Juni 2022. Ini mungkin merupakan upaya mereka untuk meyakinkan pelanggan bahwa perusahaan aman selama pasar yang lesu karena mereka mengelola risiko. Tentu saja pada bulan Juli, kenyataan membuktikan bahwa perusahaan itu menghadapi masalah likuiditas. Dan pada tanggal 5 Juli, Voyager terbukti menjadi korban lain dari pasar yang lesu yang telah mengguncang sektor kripto. Tentu saja, dengan dua pemberi pinjaman kripto tumbang, yakni Celsius dan Voyager, kepercayaan investor menurun. Semua aset baik-baik saja. Apa kamu merasakan polanya di sini? That's suspicious. Ketika satu pihak mengalami kehancuran, sebuah tweet yang menarik datang lebih dulu. Pendiri bursa kripto FTX, Sam Bankman-Fried, membagikan tweet bahwa bursa kriptonya beserta semua asetnya baik-baik saja. Namun, kemudian dia menghapus tweet itu pada hari yang sama ketika CEO mengumumkan bahwa telah tercapai kesepakatan dengan bursa pesaing Binance. Sam Bankman-Fried, yang dikenal sebagai Mr. SBF, secara terkenal menghapus tweet ini di mana dia mengklaim semua aset baik-baik saja beberapa hari sebelum FTX mengajukan kebangkrutan. Dalam 3 menit, kita mencetak sejarah. Tentu saja, tidak semua tweet dikenang karena menjadi pembawa kabar buruk. Pada bulan September 2021, Nayib Bukele, Presiden El Salvador, menggunakan platform tersebut untuk berbagi bahwa akan tercatat sejarah baru. Dan pengumuman ini tidak mengecewakan. Setelah membuat pengumuman tersebut, negara kecil di Amerika Tengah ini bertaruh penuh pada Bitcoin, menjadi negara pertama yang menjadikan mata uang kripto tersebut sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai tanah gunung berapi, negara ini juga telah melakukan penambangan melalui pembangkit listrik tenaga panas bumi yang telah menambang hampir 474 Bitcoin sejak 2021. Dari kemenangan besar hingga penyesalan besar, nomor 7 akan membuat kumismu bergetar. Seandainya aku menyimpan BTC-ku, membawa kita kembali ke 2011, seorang individu bernama Greg Sean membeli 1.700 Bitcoin dengan harga 6 sen. Dia kemudian mengungkapkan penyesalannya menjual koinnya itu di harga $0,3, yang merupakan keuntungan 5 kali lipat. Secara teori, ini adalah hal yang tidak bisa diremehkan. Wow. Namun, penyesalan Greg saat itu adalah ketika Bitcoin melonjak menjadi $8, di mana dia mengungkapkan bahwa perayaannya sedikit terlalu dini. Tapi, seperti yang kita ketahui sekarang, perayaan ini memang terlalu dini karena hari ini satu Bitcoin kini bernilai lebih dari $61.000 dan simpanan Bitcoinnya yang berjumlah 1.700 akan bernilai hampir $105 juta. Sangat menyakitkan. Jadi, apa yang telah diajarkan akademi ini kepada kita? Pertama-tama, sebuah tweet terkadang dapat bernilai jauh lebih dari 280 karakter. Mungkin itu adalah kepercayaan diri yang salah tempat, mungkin janji palsu, atau sesuatu yang lain yang membuat pernyataan itu legendaris. Jadi ya, saat kamu scrolling timeline lain kali, ingat, jika berhubungan dengan kripto, kamu tidak bisa menaruh seluruh kepercayaanmu pada tweet tersebut. Terima kasih telah bergabung dengan Akademi hari ini. Subscribe ya, dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa.